Halo semua, apa kabar? Salam sehat dan sukses selalu. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang personal branding. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita berada di competitive job market. Baik Anda ataupun saya, kita berada di situasi dan kondisi yang sama. Ada banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia saat ini, dan hal itu adalah ancaman buat kita. Kita harus bisa bersaing dengan mereka, dan kita membutuhkan technical skill yang baik dan juga personal branding yang baik. Oke, apa itu personal branding? Personal branding adalah citra diri yang kita miliki dan berperan penting dalam pencapaian karir kita. Ya, kita harus sadar bahwa brand yang kita miliki akan menceritakan tentang siapa kita kepada orang lain. Contoh misalnya, siapa saya, apa yang orang lain pikirkan tentang saya, value yang saya miliki, lalu kenapa saya berbeda dari orang lain, dan apa yang orang lain rasakan jika saya tidak berada bersama mereka. Itu tergantung dari brand yang saya miliki. Untuk itu, kita harus memiliki personal brand yang baik untuk dapat mendapatkan pengakuan di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan keluarga. Itulah kenapa personal branding sangat dibutuhkan saat ini. Oke, sekarang apa saja key elemen daripada personal branding tersebut? Yang pertama adalah be authentic. Ini sangat penting. Jadilah diri kita sendiri dan jangan pernah menjadi diri orang lain. Contoh misalnya, saat ini kita tahu bahwa pekerjaan yang lagi booming adalah yang berbau IT, ya, contoh data science, machine learning. Tapi kalau kita tidak memiliki bakat ke sana, kita tidak bisa memaksakan diri kita, karena pasti hasilnya tidak akan maksimal. Jadi be authentic, jadilah diri kita sendiri. Yang kedua adalah personality yang kita miliki. Orang yang memiliki personality yang baik, maka mereka akan memiliki brand yang baik. Jadi kita harus selalu memiliki personality yang baik untuk dapat meningkatkan personal brand kita di lingkungan kita. Lalu selanjutnya adalah skill. Skill di sini ada dua. Yang pertama adalah technical skill yang kita dapat di bangku sekolah, dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah soft skill yang kita dapat dari perjalanan hidup kita. Ya, contoh misalnya leadership, emotional intelligence, itu adalah salah satu contoh dari soft skill yang sangat bermanfaat untuk menunjang karir kita selain daripada technical skill yang kita miliki. Lalu selanjutnya adalah unique value yang kita miliki. Saya percaya bahwa kita semua memiliki unique value. Nah, tergantung bagaimana kita bisa mengetahui unique value atau potensi yang kita miliki. Itu salah satu contoh kenapa personal branding itu sangat dibutuhkan. Lalu konsistensi. Personal branding itu adalah proses, ya. Kalau kita bicara proses, jadi kita membutuhkan konsistensi, komitmen. Jadi kalau kita tidak memiliki konsistensi atau tidak memiliki komitmen, maka kita tidak akan bisa mendapatkan personal branding yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah network. Tidak bisa dipungkiri, orang kalau tidak memiliki network akan sangat susah untuk berkembang. Network itu kita bisa dapatkan dari lingkungan pekerjaan, dari organisasi yang kita ikutin, dari lingkungan sekolah kita. Ada banyak sekali cara kita untuk mendapatkan network. Dan satu hal yang harus kita ketahui bahwa network itu sangat berperan penting dalam pencapaian-pencapaian karir kita ke depan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang skill yang dibutuhkan untuk personal branding. Tadi key element, saat ini kita bicara tentang skill. Apa saja skill yang dibutuhkan? Yang pertama adalah adaptability. Bagaimana kita bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Contoh misalnya, saya dulu saat saya tinggal di Indonesia dan saat ini saya tinggal di Amerika, dua hal yang sangat berbeda. Saya harus bisa beradaptasi di tempat tinggal saya sekarang. Kalau tidak, maka saya tidak akan bisa memiliki personal brand yang baik di Amerika. Nah,
Saya harus beradaptasi, apapun susahnya, saya harus bisa beradaptasi, menerima lingkungan yang baru. Nah, yang kedua adalah optimis. Orang yang punya optimisme tinggi, maka dia pasti akan berpikiran hal-hal yang positif. Mereka percaya dengan diri mereka, dan biasanya orang-orang yang punya optimisme yang tinggi, pencapaian-pencapaian mereka itu selalu luar biasa. Jadi milikilah rasa optimisme yang tinggi. Jangan kita selalu merasa segala sesuatunya itu pesimis. Karena orang yang pesimis, mereka hanya akan berpikiran hal-hal yang negatif. Dan itu tidak baik untuk personal branding kita. Oke? Lalu selanjutnya integrity. Integrity. Ada banyak orang yang bekerja tidak memiliki integritas. Saya sarankan teman-teman, pekerjaan itu adalah bagian daripada ibadah ya. Jadi kita harus mempunyai integritas yang tinggi di lingkungan kita bekerja. Kejujuran itu adalah nomor satu. Jadi integritas itu sangat membentuk personal branding kita. Jadi milikilah integritas yang baik di lingkungan kita bekerja, di lingkungan keluarga dan di lingkungan sosial. Lalu empati. Empati ini berbeda sedikit dengan simpati. Kalau empati itu kita menempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Jadi kita bisa ikut merasakan apakah orang tersebut sedih, apakah orang tersebut sedang dalam keadaan kesusahan. Jadi kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan biasanya orang yang memiliki empati yang tinggi akan memiliki social relationship yang bagus. Oke? Dan itu sangat membantu proses kita di dalam network. Ya, jadi milikilah empati dan itu sangat berperan penting buat teman-teman untuk membangun personal branding yang baik. Lalu willingness to learn. Ada banyak orang yang tidak punya keinginan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Orang-orang yang ingin selalu belajar, orang-orang yang selalu haus dengan ilmu pengetahuan, biasanya akan memiliki personal branding yang lebih baik. Contoh misalnya, ada orang yang dia backgroundnya engineering, tetapi seiring waktu mereka bisa adjust dan mereka ingin belajar bisnis, let's say, atau mereka ingin belajar investasi, let's say. Mereka akan memiliki ilmu baru, mereka akan memiliki pengetahuan baru, dan itu sangat membantu di dalam proses pembentukan personal branding mereka. Tetapi harus kita ketahui bahwa mempelajari hal-hal yang baru tersebut sangat sulit, tidak mudah gitu ya. Jadi dibutuhkan komitmen. Maka tadi di awal saya katakan keikhlasan untuk mempelajari hal-hal yang baru, willingness to learn something new. Nah, lalu self-awareness. Ada banyak orang yang tidak memiliki self-awareness yang baik. Bagaimana orang yang memiliki self-awareness yang baik? Orang tersebut akan mengetahui apa yang menjadi kekurangannya dan apa yang menjadi kelebihannya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita ya? Salah satu tools yang paling powerful adalah sering-seringlah bertanya kepada orang lain. Bertanyalah kepada atasan kita, bertanyalah kepada keluarga kita, bertanyalah kepada sahabat kita, bertanyalah kepada rekan kerja kita tentang kekurangan dan kelebihan kita. Tapi satu hal yang harus diingat adalah apabila orang tersebut memberikan masukan yang negatif, kita jangan langsung marah. Ada banyak orang yang bisa menerima hal-hal yang positif, tetapi tidak bisa menerima hal-hal yang negatif. Ya, justru kalau ada orang yang menilai kita, menilai kekurangan kita, kita harus ucapkan terima kasih. Karena dengan demikian kita bisa melanjutkan proses belajar, sehingga kita boleh mendapatkan personal branding yang baik. Tapi jika orang tersebut memberikan masukan yang positif, maka pertahankan itu, sehingga personal branding kita akan lebih baik lagi. Oke? Dan yang terakhir adalah relationship management. Bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan orang lain, berkomunikasi baik dengan orang lain. Ya, itu adalah relationship management. Jadi, itulah yang menjadi skill untuk proses pembangunan atau pembentukan daripada personal branding. Oke, next. Apa saja tools yang dibutuhkan untuk personal branding? Kita sudah memiliki key elemennya, kita sudah mempunyai skillnya, tetapi kita juga harus tahu toolsnya apa saja. Satu yang sering atau
umum kita ketahui adalah resume. Kalau kita mau melamar pekerjaan, maka yang pertama kali kita kirim adalah resume. Ya, dengan resume tersebut, tim HRD akan mengetahui siapa kita. Jadi, pastikan resume teman-teman itu menceritakan tentang potensi diri teman-teman. Hal-hal yang positif, pencapaian-pencapaian teman-teman, itu pastikan ada di dalam resume tersebut. Resume tidak perlu terlalu panjang, 1-2 halaman cukup. Karena kalaupun terlalu panjang, nanti takutnya tidak dibaca oleh tim HRD. Ya, jadi resume itu hanya berisikan tentang pencapaian-pencapaian kita, pendidikan kita, organisasi yang kita ikutin, lalu identifikasi diri kita, seperti itu. Yang kedua adalah work portfolio. Ini juga hal yang sangat penting. Pada saat kita bekerja, kita akan menerima rekomendasi letter dari atasan kita, atau kita menerima award atau sertifikat. Itu adalah work portfolio. Ya, jadi miliki itu, simpan dengan baik, karena itu akan menjadi salah satu tools yang teman-teman bisa gunakan untuk membangun personal branding yang baik. Lalu selanjutnya adalah sosial media. Saya yakin semua kita memiliki sosial media. Mungkin ada yang memiliki Twitter, atau mungkin ada Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok. Karena saat ini semua orang punya sosial media. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggunakan sosial media tersebut dengan bijak? Saat ini saya engage teman-teman untuk mulailah untuk menggunakan sosial media dengan bijak. Ya, jadi satu sosial media untuk engagement, yang satu sosial media untuk profesionalisme kita. Engagement itu mungkin kita bisa pakai Twitter, atau mungkin kita bisa pakai Instagram, seperti itu, atau mungkin kita bisa pakai Facebook. Nah, yang profesionalismenya kita bisa pakai LinkedIn. Jadi informasikanlah di media sosial kita tersebut tentang pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapat di lingkungan kita bekerja. Jadi mulai hari ini, gunakan media sosial dengan bijak untuk dapat membantu teman-teman di dalam meningkatkan personal branding. Oke? Nah, selanjutnya adisional tetapi cukup powerful, yaitu professional website. Jadi ada yang teman-teman memiliki professional website, itu juga sangat powerful, karena di resume itu hanya menceritakan tentang garis besar pencapaian-pencapaian kita. Tetapi di professional website yang kita miliki, kita bisa menceritakan tentang apa saja pencapaian kita. Mungkin kita pernah menulis buku atau publikasi, kita bisa upload. Kita bisa juga upload foto-foto kita pada saat kita bekerja. Atau mungkin kita juga bisa mengupload rekomendasi letter yang kita dapat dari atasan kita, sertifikat yang kita dapat, atau misalnya proses kita untuk mendapatkan hal-hal besar dalam hidup kita, kita bisa ceritakan di personal website kita. Dan itu sangat membantu untuk personal branding teman-teman semua. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan pada hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan saya selalu mendoakan teman-teman untuk sukses dan sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga share channel YouTube ini, sehingga bisa lebih banyak lagi orang yang mengetahui tentang personal branding. Terima kasih dan see you next time.